Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sama-sama sudah kita ketahui, penyebaran virus corona memang sudah terjadi. Tetapi, bukan berarti kita harus pasrah dan berdiam diri. Walaupun kita tidak boleh panik, tetapi kita harus tetap siaga dan berjaga-jaga. Penyebaran virus corona bisa kita kurangi. Selain jaga kesehatan, ada hal yang penting yang harus kita jaga. Di antaranya, tetap harus jaga jarak, hindari kontak fisik, hindari keramaian, menggunakan masker, cuci tangan sebelum dan sesudah beraktivitas, dan jaga kesehatan, serta berolahraga. Pandemi COVID-19 sangat mempengaruhi perekonomian masyarakat kita. Maka dari itu, kami, Yayasan Satu Citra Lestari, membuat suatu ide kreativitas kami dalam hal pembuatan wastafel portable, lampu hias, dan kerajinan tangan lainnya, guna meningkatkan perekonomian di masa pandemik yang sama-sama kita rasakan pada saat ini. Berikut adalah proses kami dalam pembuatan wastafel portable, lampu hias, dan kerajinan lainnya. Bagi teman-teman yang ingin meluangkan ide dan kreativitas, mari sama-sama kita kembangkan guna membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan perekonomian. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Agus, dan di sini saya berada di Rumah Informasi Tuntung Laut yang berada di Desa Pusung Kapal, Kecamatan Suwai, Kabupaten Aceh Tamiang. Nah, di sini saya mengunjungi yaitu Bang Ijal sama Bang Bayu ya. Nah, di sini dua pemuda ini sangat luar biasa bagi saya. Kenapa? Karena di musim pandemik ini, kedua pemuda setempat ini memiliki ide kreativitas yang sangat luar biasa menurut saya. Karena apa? Karena kedua abang ini memanfaatkan yaitu limbah kayu dari pantai, yaitu untuk menghiasi yang namanya tempat cuci tangan portable. Sebelumnya nanti kita bakal tanya sama Bang Ijang sama Bang Bayu juga proses pembuatan, tingkat kerumitan itu seperti apa. Nah, mungkin bisa langsung kita tanyakan sama Bang Ijal dulu ya. Bang Ijal, ini mungkin nih yang saya tanyakan yang pertama kali itu ide dari mana Bang Ijal dapat sehingga terbentuknya wastafel portable yang saya katakan ini luar biasa. Kalau untuk ide pembuatan wastafel portable, ide itu dari Pertamina Pirantau. Jadi mereka suruh bikin tempat cuci tangan wastafel portable, tapi wastafel portable itu dihias dengan kayu lampu. Nah, jadi biar yang cuci tangan jadi semangat ya, nengok tempatnya aja udah cantik gitu lah, biar menarik bagi mereka. Jadi menarik ya. Nah, lebih menarik. Jadi kalau menurut Bang Bayu gimana? Mungkin ada pemanfaatan kayu ini, bahan bakunya itu ambilnya di mana? Kami ngambil kayu ini di Pantai Ujung Tamiang. Pantai Ujung Tamiang. Berarti ini sampah-sampah kayu yang berasal dari hulu yang hanyut ke pantai, kita manfaatkan untuk menghiasi tempat wastafel cuci tangan ya. Jadi mungkin ini tingkat kesulitan dalam pembuatan itu dalam segi mana nih? Dalam proses apa? Kalau tingkat kesulitannya, kami kewalahan di bagian menempel kayu. Menempel kayu ya? Karena itu butuh waktu lama, mikir juga Bang. Kalau yang lainnya bisa bilang hitungan hari siap. Kalau ini 1 atau 2 hari, 3 hari lah bisa. Jadi ini tingkat kesulitannya nih ya, itu dalam proses penyusunan kayu. Jadi
dalam proses penyusunannya itu mungkin memang ada bakat khusus mungkin ya dari jiwa-jiwa seni mungkin Bang Ijal ya. Bisa jadi ya. Dalam proses pembuatan nih, dalam pembuatan itu dalam satu kita katakan satu unitnya nih, nanti memakan waktu berapa lama? Satu unitnya bisa makan waktu 4 atau 5 hari. 4 atau 5 hari ya. Karena kita lamanya itu di bagian yang nembak kayunya ya. Bagian penata kayunya nih yang sulit. Nanti setelah jadinya nih, ini dimanfaatkan diletak di mana? Diletakkan di penjelasnya itu Pertamina 1. Selainnya mungkin di rumah sakit, di tempat kantor bupati atau gimana gitu. Berarti ini buat teman-teman ya, ini ide kreasi dari Bang Ijal sama Bang Bayu ini nantinya bakal diantar di luar nih, terutama itu di kantor bupati. Itu yang udah jelasnya satu diletakkan. Yang kedua itu di kantor Pertamina yang udah jelas ya, di Pertaminanya, kantor Pertamina. Nanti di rumah informasi Tuntung Laut ini bakal ditinggal juga nantinya satu. Jadi buat teman-teman mungkin ada daya tarik tersendiri. Oh mungkin dari kantor-kantor mana yang di luaran sana nanti, oh aku inginlah nih buat wastafel cuci tangan untuk kreasi yang model baru. Mungkin dari susunan kayunya membentuk gerbang Aceh ataupun membentuk bentuk-bentuk lainnya, abstrak dan sebagainya, itu nanti bisa langsung datang ke pusung kapal, yaitu di rumah informasi Tuntung Laut. Itu bisa langsung saja nanti jumpai Bang Ijal atau Bang Bayu, nanti bisa langsung aja kemari, atau nanti bisa dilihat di deskripsi, nanti saya cantumkan nanti nomor Bang Ijal, nomor Bang Bayu nantinya. Mungkin untuk kali ini cukup sampai di sini saja pertanyaan saya untuk Bang Ijal. Mungkin untuk akhirnya, mungkin di akhir video ini ada yang mau disampaikan mungkin dari Bang Ijal. Untuk motivasinya ya, walaupun dengan keadaan pandemi ini ya kita jangan berputus asa juga. Kayak istilahnya di sini ya, kita bisa manfaatkan apa yang ada di sekitar kita. Kalau kita hanya berdiam diri aja di rumah kan nggak ada penghasilan ya gimana kan. Cuma yang intinya istilah kita kalau keluar kita harus menggunakan masker ya, setelah beraktivitas cuci tangan, kita harus mengikuti protokol yang sudah ada di Indonesia. Itu dia ya pesan yang disampaikan oleh Bang Ijal. Mungkin dari Bang Bayu ada? Kalau dari saya pesannya yang terutama mengikuti protokol kesehatan. Kedua mungkin waspada atau rajin-rajin cuci tangan, jaga kebersihan kesehatan yang lama kan. Mungkin yang selainnya jangan sampai gara-gara corona kita menetap di rumah, ada aktivitas ya, maksudnya gara-gara corona nggak bekerja bisa kena penyakit lain. Ya. Itu dia yang disampaikan Bang Bayu tadi ya. Walaupun kita dalam kondisi pandemik, ya tetap beraktivitas seperti biasanya, tetap jaga kebersihan, cuci tangan setelah aktivitas, yang terutamanya harus pakai sabun Bang Ijal. Betul. Nah, maka itu Bang Ijal ini menuangkan ide dia dalam kondisi pandemik sekarang ini, membuat yang namanya ini tadi tempat cuci tangan portable yang luar biasa seperti ini. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih buat waktunya untuk Bang Ijal. Terima kasih Bang Ijal ya, Bang Bayu juga. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.